Lembutkanlah hati kami, ya Tuhan, dan kami boleh menjadi bejana tanah liat-Mu untuk selalu siap dibentuk, diarahkan untuk menggenapkan tujuan Tuhan di dalam hidup kami. Melalui pengajaran-pengajaran firman Tuhan, Tuhan memberikan roh sukacita. Tuhan memberi roh kecintaan kepada firman-Mu, supaya firman-Mu itulah yang terus menuntun, membimbing, menerangi jalan-jalan kami. Sehingga akhirnya karena firman Tuhan, kami menjadi kuat. Karena firman Tuhan, kami semakin terarah. Karena firman Tuhan, kami boleh semakin diterangi jalan-jalan hidup kami, sehingga kami tak tersesat di tengah-tengah gelombang dunia ini. Roh Kudus boleh menerangi hati pikiran kami semua. Hamba-Mu yang memberitakan, diurapi oleh kuat kuasa Roh Kudus, supaya semua kami jemaat-Mu yang mendengar dan hamba-Mu yang akan memberitakan, sama-sama memperoleh berkat dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Salam, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama dengan penuh kesiapan dalam sukacita Roh Kudus, kita membaca firman Tuhan pada hari ini dari Yohanes pasal 4. Ini sebenarnya adalah keseluruhan dari ayat Yohanes pasal 4, namun kita membaca dari ayat yang ke-39 sampai 42. Injil Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai 42. Saya ganjil, sedang jemaat menyaut dengan yang genap, silih berganti. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya, dan berbahagialah kita semua, jemaat-Nya yang selalu terbuka merenungkan firman Tuhan, mengimani dan mengamini dalam setiap tindakan kita hari lepas hari. Tema kita pada hari ini adalah perempuan Samaria, seorang penginjil. Perempuan Samaria, seorang penginjil. Siapakah perempuan Samaria yang dicatat dalam kitab Injil Yohanes ini? Saudara, perempuan ini bukanlah perempuan yang baik-baik, tapi perempuan yang sangat nista, hina dina, najis, kotor karena keberdosaan. Hidupnya begitu sangat gelap, sudah berlumpur dalam dosa. Ini perempuan Samaria. Namun hal yang sangat mengagumkan yang perlu kita pertanyakan. Kenapa kok perempuan
yang terkenal kebejatan amoralnya, keberdosaannya yang sudah sangat diambang batas, namun bisa dipakai oleh Tuhan menjadi seorang penginjil. Ini pertanyaan yang perlu kita renungkan dan kita jawab, supaya kita boleh semakin kagum akan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, perempuan yang begitu sangat rusak moralnya, sangat bejat kehidupannya di mata masyarakat, boleh mendapat kasih karunia. Saya katakan mendapat kasih karunia Allah. Tuhan Yesus di dalam perjalanan hidupnya di atas muka bumi, tidak ada perjalanan yang iseng-iseng, nggak ada. Setiap langkah perjalanannya memiliki tujuan ilahi. Yesus meninggalkan kota Yudea, akan menuju ke Galilea. Tetapi dia tidak langsung Yudea, Galilea. Tetapi Yesus mampir di kota Samaria. Di kota Samaria. Ini bukan tanpa tujuan. Semua perjalanan Yesus menyatakan kasih-Nya. Setiap langkah-langkah Yesus itu adalah manifestasi kasih. Bahkan setiap jejak-jejaknya adalah jejak kasih. Pada waktu Yesus mengajak muridnya juga, tercatat di Lukas pasal 5, menuju satu daerah bernama Gerasa, tempat orang gila. Jangan pikir Yesus iseng-iseng, tidak. Saya katakan kepada saudara, Yesus tidak pernah iseng-iseng dalam perjalanannya. Perjalanannya memiliki tujuan ilahi. Ini juga saya percaya, waktu dia meninggalkan Yudea, menuju Galilea, dia mampir di Samaria, ini ada tujuannya, tujuan kasih. Itu saya bilang, kenapa kok perempuan ini yang begitu sangat berdosa bisa dipilih menjadi seorang penginjil? Yang pertama, karena memang perempuan Samaria ini mengalami perjumpaan dengan Kristus karena kasih-Nya. Mengalami perjumpaan. Saudara, bagaimana perempuan ini bisa mengalami perjumpaan? Ingat, kita punya konsep teologi ya. Bukan perempuan ini yang menjumpai Yesus. Saudara jangan salah. Bukan perempuan ini yang menjumpai Yesus. Tapi Yesuslah yang menjumpai perempuan ini. Dia sengaja datang di Samaria, pasnya di kota Sikar. Ini bukan di desa, di kota. Pas tempatnya, titik nolnya itu adalah sumur Yakub. Di situ terjadi sebuah percakapan private dan juga secara persuasif. Waktu perempuan ini datang di tengah terik matahari, Yesus yang lebih dulu menyapa. Bapak perhatikan baik-baik, nanti baca di rumah. Bukan perempuan ini yang menyapa Yesus, tapi Yesuslah yang lebih dulu menyapa perempuan ini. Dia berkata, "Hai perempuan, berikanlah aku minum." Yesus mulai membuka pertanyaan. Sehingga karena kasih Yesus yang melampaui batas, secara adat saudara, sejarah mencatat, orang Yahudi dilarang bergaul dengan orang Samaria. Karena orang Samaria dianggap golong rendahan. Dan bahkan orang Samaria ini itu minder ketemu orang Yahudi. Dan perempuan ini kenal, Yesus ini orang Yahudi, dari Yahudi. Tetapi saudara, inilah kasih Yesus. Tidak dibatasi oleh sekat-sekat budaya, adat istiadat.
Dia datang sengaja dengan kasihnya yang melampaui batas itu. Bahkan yang menegur bukan perempuan Samaria ini, tapi justru Yesus menyatakan kasihnya lebih dulu. Sehingga ini menjadi kekaguman. Menjadi kekaguman yang besar dari perempuan Samaria. Kok bisa ya? Orang Yahudi mau datang ketemu dengan saya. Ini menjadi sebuah keheranan bagi perempuan Samaria. Kok orang Yahudi mau datang berbicara akrab, bukan berbicara yang dengan jarak, tapi tanpa jarak. Yesus bercakap-cakap, menyatakan perkataan-perkataan yang penuh kasih. Menyapa perempuan ini. Apalagi perempuan ini menyadari dirinya, siapa dirinya. Dia pikir Yesus tidak tahu. Tapi perempuan ini pasti tahu dirinya siapa. Kok sampai ada orang Yahudi datang jauh-jauh ke sini, mau ketemu, mau nyapa saya. Dia heran. Dia kagum. Karena sebenarnya orang Yahudi tidak bergaul dengan Samaria. Karena ketimpangan sosial. Jauh sekali. Samaria di bawah, orang Yahudi sangat tinggi. Terhormat. Jadi perempuan ini sangat segan. Dan mungkin luar biasa kagumnya. Kok mau orang Yahudi datang, ketemu terus bercakap-cakap dengan saya. Heran perempuan ini, saudara. Dengan pribadi Yesus. Coba lihat ayatnya. Pada ayat yang ke-9. Dari pasal yang sama. Kita belajar dari sini, saudara, pelan-pelan. Ayat 9. Dari pasal yang sama. Nah, saudara lihat sesudah Yesus menyapa lebih dulu dengan kasih. Berikanlah aku minum. Sehingga perempuan ini betul-betul sangat heran. Kok bisa ya orang Yahudi mau datang terus minta air minum lagi. Sama-sama ayat 9, 2, 3 mulai. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Lihat nih saudara. Masakan engkau orang Yahudi, orang yang hebat, orang yang tinggi, orang yang dihormati, reputasi yang luar biasa. Kok mau datang minta air kepada saya nih orang Samaria, orang rendahan. Dan dalam kurung di situ, ini perlu ada perenungan. Dikatakan bahwa sebab orang Yahudi bukan orang Samaria, jangan dibalik. Bukan orang Samaria yang tidak mau bergaul, orang Yahudi yang tidak mau bergaul. Karena orang terhormat, orang yang hebat, reputasi tinggi, maka dikatakan sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Sehingga perempuan ini merasa begitu dihargai, dihormati sebagai orang yang sudah begitu sangat hina dina, mendapat sapaan dari orang yang sangat luar biasa. Nah, saudara, Yesus meneruskan percakapan ini. Yesus berkata, hai perempuan, kalau engkau tahu siapa aku, engkau pasti sudah minta air daripadaku. Air yang kuberikan, engkau tidak akan haus-haus lagi. Tapi air dari sumur ini, engkau akan haus lagi. Perempuan ini bingung, saudara. Dalam sebuah percakapan seterusnya, akhirnya perempuan ini ada keterbukaan. Tuhan, kalau begitu berikan aku air hidup. Pada tahap berikutnya perempuan Samaria yang merasa sudah bukan diremehkan, bukan didiskreditkan, justru Yesus mau bercakap-cakap. Dengan hal demikian, akhirnya perempuan Samaria ini mau menerima tawaran Yesus. Tuhan, kalau begitu berikan aku
minum. Mulai masuk tuh nyambung. Berarti pikiran hatinya terbuka. Ya, dia mau minta air yang mau ditawarkan oleh Yesus. Mari coba saudara lihat langsung pada ayat yang ke-15. Supaya percakapan ini menjadi jelas. Ya. Saya bacakan 14, nanti sama-sama 15 ya, supaya lebih jelas. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Mendengar perkataan Yesus yang begitu sangat dahsyat dan ajaib ini, maka perempuan Samaria yang kotor itu, yang mendapat penghormatan dari Yesus, membuka pikiran, membuka hatinya untuk minta supaya diberi air hidup itu. Sama-sama baca. 2, 3, mulai. Berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi. Ini saudara, bicara tentang kasih Yesus kepada perempuan Samaria ini. Dan akhirnya perempuan Samaria ini mau membuka. Dia membutuhkan. Aku perlu Yesus, air yang engkau tawarkan itu. Dia siap menerimanya. Tapi Yesus terus menyingkap. Apa yang disingkap oleh Yesus? Yang dia singkap adalah keberdosaan wanita ini. Keaiban wanita ini. Yesus menyingkap. Kasih itu saudara menerangi menyingkap. Tidak main-main. Ada suara yang begitu pasti seperti halilintar di terik matahari di tengah siang bolong. Kalau engkau mau mendapat air hidup daripadaku, tolong panggil suami. Tuhan, saya tidak bersuami. Oh iya benar, kamu sekarang tidak punya suami. Memang kamu sudah punya 5 suami, tapi bukan suamimu lagi. Dan sekarang ada laki-laki di rumahmu yang memang bukan suamimu. Semakin kaget ini perempuan. Saya pikir kalau seandainya perempuan ini tidak mendapat kasih karunia, dia bisa tersinggung. Karena yang disingkap itu aib. Karena yang disingkap itu hal yang sangat memalukan. Kan baru itu perjumpaan. Dia bisa aja. Kalau seandainya tidak mendapat kasih karunia. Engkau tahu dari mana? Kamu enak-enak aja nuduh saya. Punya suami. Orang bisa aja menutupi dosanya dengan menyangkal, saudara. Tapi lihat perempuan ini. Pada waktu Yesus menyingkap keberdosaannya. Menyingkap aibnya, menyingkap kehinaannya, perempuan ini tidak tersinggung. Justru karena Yesus menyingkap kebenaran, sebuah fakta keberdosaan atas perempuan Samaria ini, perempuan Samaria ini sekarang ada kerendahan hati untuk mengakui akan perkataan Yesus. Sehingga akhirnya ada lahir satu kepercayaan pada Yesus. Mari coba kita baca ayat 19 seterusnya. 19. Ya, saya baca 18, nanti sama-sama 19. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kalau perempuan ini tidak mendapat kasih karunia, saya pikir dia malu. Ditelanjangi. Dia bisa menyangkal. Mungkin dia akan bisa tuntut balik. Dari mana kamu tahu? Yesus bukan manusia biasa, dia ilahi. Semua manusia transparan, terbuka di mata Tuhan. Kita boleh sembunyikan dosa kita, tapi di hadapan Tuhan. Dosa kecil di pikiran, di hati kita. Terbuka, semua makhluk telanjang di mata Tuhan. Nah saudara,
perempuan ini justru semakin kagum, semakin mengaminkan perkataan Yesus, sehingga pada akhirnya pada ayat yang ke-9 dia boleh terus ada sebuah pengakuan siapa Yesus. Sama-sama, 2, 3, mulai. Tuhan nyata sekarang padaku. Nggak tersinggung. Maka kalau saudara ada khotbah, saya nggak tahu apa yang saudara perbuat, terus disentuh oleh firman Tuhan dosa-dosa saudara, saudara jangan tersinggung. Kalau sampai tersinggung, bertobatlah. Seperti perempuan ini, ditelanjangi, dibuka, keterbukaannya, tidak ada yang bisa ditutupi. Justru karena perkataan Yesus yang adalah kebenaran itu. Sehingga perempuan ini, saya semakin kagum melihat ini saudara. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Maju, ada sebuah pengakuan seorang nabi. Inilah sebuah percakapan secara private dan juga secara persuasif. Dari awalnya dia ada keterbukaan dengan Yesus, dan pada akhirnya ada sebuah pengakuan tentang pribadi Yesus. Nah saudara, pada waktu Yesus sudah menyelesaikan ini juga perempuan Samaria walaupun dia berdosa, ilmu Alkitabnya ada. Dia ngerti sejarah keturunan nenek moyang. Tentang sumur itu yang dibuat oleh Yakub. Apakah engkau lebih besar dari nenek moyang kami Yakub yang membuat sumur ini yang ada di Sikar itu? Tahu. Nah saudara, perempuan ini menjawab bahwa engkau menyembah di Bethlehem, kami di Gunung Gerisim. Dan Yesus meneruskan, benar. Tapi nanti akan datang waktunya. Orang tidak lagi menyembah di Gunung Gerisim atau di Yerusalem, tapi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Semakin tersingkap, semakin tertarik perempuan ini saudara. Semakin berminat untuk mengerti pengajaran Yesus. Dan sedikit banyak perempuan ini walaupun berdosa, tahu sejarah firman, sejarah keselamatan itu dari nenek moyangnya Abraham, Ishak dan Yakub dan juga seterusnya. Ngerti. Karena ngerti sedikit, ditegaskan oleh Yesus, percaya. Maka lihat saudara pada percakapan selanjutnya, sesudah Yesus menyatakan kebenaran kepada perempuan Samaria ini. Sebuah kebenaran, Allah mengasihi semua manusia tanpa sekat. Mengasihi manusia tanpa tapal batas. Karena memang keselamatan itu adalah untuk semua bangsa, bukan eksklusif untuk orang Yahudi. Seperti pujian tadi, Yesus bagi semua bangsa. Ini hebat, ini dahsyat. Dan akhirnya saudara, firman Allah yang benar harus berani menyingkap dosa. Karena memang semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ini sadar, kita semua sadar yang duduk-duduk sini adalah kita semua juga orang yang berdosa yang mendapatkan apa? Kasih karunia. Semakin kagum ini perempuan. Semakin tertarik dia. Semakin berminat dia. Tidak ada sakit hati. Tidak ada yang namanya tersinggung pada waktu dosanya disingkapkan. Dan Yesus mengarahkan pada penyembahan. Tidak lagi di Yerusalem yang diagung-agungkan itu. Tidak lagi di Gunung Gerisim bagi Israel Utara. Tapi semua orang percaya mendapat kasih karunia, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Wah, siapa ini? Berarti dia bukan seorang nabi. Sehingga dia percaya juga. Kami sudah dengar bahwa Mesias akan datang. Ya, Mesias itu akan datang dan menyatakan sesuatu kepada kami. Berarti dia tahu dong. Bukan kaleng-kaleng juga wanita walaupun berdosa. Dia tahu firman Tuhan. Sehingga Yesus
hanya memberikan sebuah penegasan. Mari langsung baca ayat yang ke-25 dan 26. Ya, supaya kita dituntun oleh Tuhan, bagaimana perempuan yang sangat berdosa ini kok bisa menjadi seorang penginjil. Ini pertanyaan hebat. Ya. Ya, pada waktu Yesus menyatakan kebenaran paling puncak masalah penyembahan ini. Saya baca 25 sama-sama 26 ya. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Lihat nih, akhirnya Yesus menyingkap tentang kasih karunia, Yesus menyingkap tentang dosa, akhirnya Yesus menyingkap tentang siapa dirinya yang adalah sang kebenaran itu. Pada waktu perempuan sampai dituntun oleh Tuhan mengenai masalah penyembahan, sehingga dia berkata, ya, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Sesudah sampai baru Yesus membuka tabir selebar-lebarnya. Dan Yesus berkata, ya, dia menyingkap tentang dirinya. Siapa dirinya? Dia katakan kepada perempuan itu, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Akulah Mesias itu. Akulah Kristus itu. Akulah juru selamat itu. Saudara, pada titik ini, yang perempuan tadinya mulai ada starting point-nya, mulai dengan kekaguman, terus beranjak keterbukaan, terus beranjak kepada sebuah pengakuan Yesus seorang nabi. Dan sampailah pada sebuah pengakuan, Yesus adalah Mesias, sang juru selamat. Kristus itu hebat, dahsyat. Perempuan ini menerima kasih karunia seutuhnya. Ya, dari mulai apa tadi? Dia tertarik. Orang itu kalau mulai akan lebih dalam, dimulai dengan apa? Satu semangat apa? Tertarik, punya minat, keinginan, kerinduan. Dan akhirnya Yesus memenuhi semuanya itu. Sampai pada puncaknya. Dari kekaguman. Dari sebuah keterbukaan. Dari sebuah pengakuan seorang nabi. Dan sampai keterbukaan mengakui pribadi Yesus. Tidak lain, tidak bukan. Dia adalah Mesias, sang juru selamat dunia ini. Ini percakapannya, isinya saudara. Karena dia percaya, dia mengalami Yesus. Dia alami Yesus. Sekarang dia bukan sekedar dengar. Sudah bertatap dengan sang kebenaran itu. Dia tidak menyanyiakan waktu itu. Dan akhirnya dia terbuka, percaya, menerima Yesus, dan menerima air yang hidup itu. Saudara, air yang hidup dikatakan barang siapa dapat, dia tidak akan haus lah. Maksudnya menerima keselamatan hidup yang kekal, sehingga orang yang percaya Yesus untuk keselamatan, nggak usah cari-cari lagi juru selamat. Itu maksudnya. Tidak usah lagi kita meraba-raba. Dalam sebuah titik puncak, karena Yesus, kita memperoleh kepastian. Katakan kepastian. Kepastian apa? Kepastian keselamatan, pengampunan dosa, hidup yang kekal untuk selama-lamanya hanya ada di dalam hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikanku kepastian. Berikanku Inilah untungnya. Inilah istimewanya. Saudara dan saya karena Yesus. Untuk keselamatan. Untuk kehidupan di seberang sana.
untuk kehidupan di balik kematian nanti. Kita nggak usah raba-raba lagi, ntar mati kemana ya? Kalau saudara masih ada meraba-raba, nanti saya kalau mati kemana ya? Hari ini, pastikan dirimu. Tidak ada jalan lain keselamatan. Tidak seorang pun yang bisa sampai menuju rumah Bapa tanpa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui inilah saudara kekristenan. Jangan sia-siakan kekristenan. Di mana saudara akan cari? Di filsafat agama mana saudara akan cari? Tidak ada. Keselamatan tidak ada di gunung-gunung. Keselamatan tidak ada pada filsafat agama dunia. Keselamatan hanya ada pada Yesus Kristus. Amin. Tenang, tentera. Menghadapi kematian nggak usah takut. Kalau saudara jadi anak Tuhan pada waktu menghadapi masa-masa maut itu, saudara masih ketakutan. Aduh, gimana ya ntar ya? Kadang bagaimana ntar? Siap sedia. Kalau kita hidup benar percaya Kristus, hidup bagi Kristus, mati adalah Filipi 1:1. Jadi, aduh luar biasa. Tidak ada yang lagi kita takutkan untuk kehidupan yang akan datang. Yesus sudah menjamin dengan pasti orang yang percaya dalam nama Yesus, namanya sudah bukan akan. Sudah tercatat di buku kehidupan anak domba Allah di sorga. Amin saudara. Ini kekristenan. Jangan sia-siakan hidupmu. Mari kita hidup. Nah, apa yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini? Sesudah dia mengalami Yesus, mengalami perjumpaan dengan Yesus. Berarti hidupnya ada sebuah perubahan ajaib. Transformasi secara total untuk hidupnya. Dia menyadari keberdosaannya. Dia menyadari kehinaannya. Dan dia menyadari ada Sang Juru Selamat, Mesias Kristus. Sehingga di momen itu juga, dia menyambut Yesus di dalam hidupnya. Terjadilah perubahan total. Tidak separuh-separuh. Dia terima Yesus sepenuhnya dalam hidupnya. Saudara, karena dia mengalami Yesus, maka yang kedua, perempuan Samaria ini tidak menunda waktu. Untuk apa? Beritakan Injil. Pertemuan yang singkat itu lah membuat perubahan perempuan ini. Perubahan dari statusnya yang harus binasa, sekarang boleh hidup yang kekal. Dengan kepastian ini, nggak panjang-panjang kok, nggak sholah teologia sampai, atau kursus tahun, sholah teologia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai nanti profesor doktor baru menginjil. Tidak. Untuk menjadi penginjil, Pendeta Nyoman telah teriak di sini, sesungguhnya kita semua yang hadir di sini, orang tua, bapak, mama, opa, oma adalah seorang penginjil. Nah, sudah belajar tuh kaum pria ayat-ayat ujung tombak penginjilan. Coba kaum bapak tes dulu di sini, ingat nggak? Dengan modal ayat ini, kalau saudara mengalami Yesus, nggak usah tunggu nanti, tidak usah tunda waktu. Setiap waktu, setiap saat kita siap untuk apa? Beritakan Injil. Perempuan ini, saudara, kenapa dia spontanitas, nggak bisa menahan akan semangatnya untuk memberitahukan kepada orang banyak di kota Samaria itu. Dia sudah berjumpa dengan Yesus, dia sudah melihat Yesus, dia sudah mengalami Yesus. Di momen itu dia pergi, nggak nunggu hari besok, minggu depan, tidak. Ya, kenapa? Karena perempuan ini dipenuhi oleh kasih Kristus. Dipenuhi dengan sukacita Kristus. Sukacita Kristus dalam dirinya itu luber. Karena luber sehingga semangat sukacitanya karena Kristus tidak bisa dibendung. Tidak ada bisa yang menahan. Di saat itu, di detik itu, di momen itu, dia meninggalkan tempayannya di sumur Yakub di Sikar itu untuk pergi
ke orang banyak di Samaria. Beritakan Injil. Hei saudara-saudara, yang mungkin lari ke kiri, ke kanan, maju. Saudara-saudara, mari kita lihat. Aku telah berjumpa dengan Kristus. Apakah memang dia itu yang Mesias itu? Dia beritakan jadi trompet. Di kota Samaria itu, di kota Sikar itu. Beritakan Injil. Nggak tertahankan. Kan kita nyanyi tadi, sepatiru sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Ini tanda orang yang dipenuhi kasih Kristus. Sehingga sukacitanya itu meluap, luber. Ya, luar biasa sukacitanya. Karena sukacita ilahi, karena sukacita Kristus, dia pergi di momen itu. Nggak usah nunggu sekolah teologi 3 tahun, 5 tahun, 4 tahun, sampai profesor doktor. Tidak. Dia pergi untuk apa? Beritakan tentang Yesus. Siapa Yesus? Mesias. Siapa Yesus? Kristus. Siapa Yesus? Juru selamat. Itu poinnya. Kita nggak usah khotbah bertele-tele. Saudara jangan nanti senang khotbah yang muter-muter. Simpel aja. Dia terima Yesus, mengalami sukacita, dapat hidup kekal, pergi beritakan Injil. Ya, mari coba baca ayatnya dulu. Pada ayat yang ke-28. Ya, 28. Jadi sesudah dia mengalami Yesus, mengalami sebuah kepastian, ini yang luar biasa. Perempuan Samaria ini tidak menunda waktu. Katakan perempuan Samaria tidak menunda waktu. Perempuan Samaria tidak menunda waktu. Begitu juga saya. Jangan sampai prakteknya ya toh, cuma dengar-dengar doang banyak ilmu untuk apa? Begitu juga saya. Gunakan setiap waktu kesempatan, jangan disia-siakan. Momen itu berlalu sia-sia. Bila ada jiwa-jiwa di tengah keluarga saudara yang belum mengenal Yesus, beritakan Injil. Kalau anak-anakmu, istrimu belum, beritakan Injil. Tuhan hanya juru kita beritakan Injil kok. Perempuan ini sebenarnya beraib. Dia pasti diliput dengan rasa malu, rasa takut, segala macam begitu rupa. Tetapi itu tidak ada lagi. Karena apa? Ketakutan, rasa malunya sirna. Karena apa? Hatinya telah dirubah, dipenuhi sepenuh-penuhnya, seluruhnya oleh hanya kasih Yesus Kristus. Jangan sia-siakan saudara. Kalau perempuan ini tidak menunda waktu, ya Tuhan saya juga. Bagi papa mama, anak-anakmu, jiwa-jiwa. Bagi opa oma, cucu-cucumu adalah jiwa-jiwa. Mari kita bergerak bersama-sama. Karena pemberitaan Injil bukan hanya urusan pendeta, urusan penginjil. Semua orang yang percaya seperti perempuan Samaria ini. Begitu dahsyat. Luar biasa. Saya ada mengajar ke Miss Sekolah Injil Singkat S. Apa? Apaan? SIS. SIS. Sekolah Injil Sing dengan 3 ayat pentolan. Kalau saudara ini harus dihafal, nggak boleh saudara menginjil tanpa saudara ada isi. Harus ada isinya. Amin. Mak, gimana ayatnya tuh Pak Jaya? Handiri. Ya semuanya, 3-3-nya, masa nginjil pas separuh-separuh. Roma 6. Jangan nyontek kok.
Ya, karena haleluya. Bapak-bapak, dihafal terus ya. Jangan cuma di hari Kamis yang lalu, maksud terus dibawa sampai itu ngelotok ya. Itu kuasa firman, itu adalah pedang roh dalam hidup kita ini. Dan coba mami-mami berdiri sekarang semua. Khususnya hari Jumat. Mami berdiri, kan sudah diajarin juga kan? Oke? Coba dikomando oleh Ibu Imnio. Sama-sama ajak tuh mami-mami. Ada yang Yohanes, ya, ulangin lagi. Ya, makanya bilang di rumah harus diulang-ulang, ulangin. Mulai dari Roma 3:23. Mami-mami, 2, 3. Terus amin, silakan duduk. Dahsyat karena Yesus dan firman-Nya ini. Semua ibu-ibu, semua bapak-bapak siap jadi haleluya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu semua kita hafal ayat ini, percaya kepada Kristus, iblis akan gemetar. Pasti gemetar. Saya mengajak, kalau engkau dipenuhi oleh kasih Kristus, coba seorang suami lihat istrinya. Kalau belum, jangan engkau biarkan istrimu sedang melayang menuju kebinasaan kekal. Kalau engkau seorang istri, suamimu belum, berdoa, beritakan Injil. Urusan orang itu akan terbuka, percaya itu adalah kasih karunia, pekerjaan Roh Kudus. Amin, saudara. Maka yang pertama tadi kita lihat, perempuan Samaria ini mengalami perjumpaan dengan Yesus karena kasih karunia. Yang kedua, perempuan Samaria ini karena telah dirubah oleh Tuhan, dia mengalami Kristus, mengalami kasih karunia. Perempuan Samaria ini tidak menunda waktu. Saya harap saudara semua di rumah, jangan sia-siakan waktumu untuk keluargamu, untuk saudaramu, siapapun keluarga besarmu. Mari lihat dia dengan mata kasih dalam Injil Yesus. Supaya kita ini terlatih untuk apa? Memberitakan Injil. The last point. Yang ketiga, saudara, sesudah perempuan yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, yang pada akhirnya perempuan ini tidak menunda waktu. Dia sangat mengefisienkan waktu. Dia sangat menghargai waktu. Tidak disia-siakan lagi. Yang ketiga, perempuan Samaria ini dengan gagah berani memberitakan Injil Tuhan. Ini perempuan ini, saudara, tadinya sebelum dia mengalami Kristus, mengalami kasih karunia, dia ini pasti sangat malu karena aibnya. Kenapa dia mengambil air di tengah siang hari? Supaya jangan berjumpa dengan masyarakat umum. Dia sangat malu karena dosanya. Dia terkenal karena keberdosaannya. Dia pasti juga takut. Aibnya terbuka. Ini gak main-main. Dosa telah memasung dia. Sehingga dia berani menghadapi banyak orang. Tapi lihatlah. Pada waktu dia mengalami Kristus. Ada perubahan yang begitu luar biasa. Karena kasih Kristus itu. Oh, sekarang tidak ada tempat lagi dalam hidupnya yang namanya rasa malu. Tidak ada lagi tempat yang namanya dalam ini rasa takut. Kan banyak sekali kita ini dihalangi untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena rasa malu.
Padahal kita dikenal baik-baik. Perempuan ini dikenal kejahatannya. Kita masih dikenal ada rekomendasi nama baik. Tapi banyak kita yang juga malu memberitakan Injil. Takut memberitakan Injil. Mari kita belajar dari perempuan Samaria pada hari ini. Sesudah dia mengalami Kristus dan juga dipenuhi dengan kasih Kristus, saudara. Perempuan ini tidak lagi ada sedikit pun rasa malu. Bahkan dia memberitakan Injil kepada orang banyak. Dia berkata, aku telah berjumpa dengan Kristus yang telah membicarakan atau memberitahukan segala apa yang aku telah perbuat. Jadi orang masyarakat umum udah tahu siapa perempuan ini. Mestinya kalau masyarakat di situ juga tidak mendapatkan kasih karunia, mungkin bisa ini, siapa lu? Lu perempuan apaan? Perempuan bejat begitu. Lihat nih, campur tangan Tuhan. Waktu perempuan itu memberitakan tentang Kristus. Kristus yang mengatakan, yang tahu segala yang aku perbuat. Dia betul-betul telah membuka keberdosaanku. Nggak malu-malu perempuan ini, saudara. Tidak ada takutnya sedikit pun. Dengan gagah berani, perempuan ini penuh semangat, antusias, dengan satu sasaran. Tujuannya adalah hanya memberitakan Injil keselamatan Kristus Yesus. Maka lihat saudara pada ayat selanjutnya. Kita baca. Dari ayat yang ke-39 itu. Atas pemberitaan wanita ini, saudara. Mari sama-sama saya baca ayat 39, saudara baca ayat 40. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Perempuan notabene yang tidak baik-baik itu. Bersaksi. Tuhan menyertai dengan kasih karunia. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. 40 saudara baca. 41 sama-sama. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Lihat, perempuan ini memberitakan Injil. Menjadi perempuan yang sangat berguna di tangan Tuhan. Oleh karena perempuan ini membawa banyak jiwa dan saudaranya. Orang-orang yang ada di Samaria, khusus di kota Sikar. Menjadi apa saudara? Percaya. Karena apa? Ada pemberitaan Injil. Jadi bagaimana kalau kita nggak beritakan Injil ada orang percaya, saudara? Mari kita beritakan Injil. Sungguh sangat dahsyat akibat dari seseorang. Bukan seseorang yang baik-baik. Bukan. Seorang yang begitu sangat jahat. Sangat immoral. Tidak cocok dipandang lagi. Dia sudah menjadi outcast community. Sudah menjadi sampah masyarakat. Tapi dalam tangan Tuhan, orang yang tidak berguna bisa menjadi sangat berguna. Orang yang dipandang tidak ada apa-apanya bisa menjadi sangat luar biasa. Amin saudara. Kita nggak luar biasa. Tidak ada apa-apanya kita. Tapi karena Yesus Kristus yang luar biasa mau memakai kita luar biasa, maka kita menjadi orang yang luar biasa bagi Kristus. Itu syaratnya saudara. Dan jadi orang biasa-biasa. Makanya kita nyanyi, Yesusku luar biasa. Luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Jangan bilang, Yesusku luar biasa. Saya mah biasa doang. Jangan gitu. Yesus luar biasa, kita juga harus jadi pribadi luar biasa. Ada amin saudara. Dasar dahsyat perempuan Samaria ini karena alamin Yesus. Tidak ada takutnya, tidak ada malunya. Dengan gagah berani memberitakan tentang
kasih karunia. Sehingga orang yang ada di kota Sikar Samaria itu boleh menjadi percaya. Lihat, orang Sikar Samaria ini percayanya nggak nebeng, saudara. Dia dengar dari perempuan Samaria ini, waktu Yesus diminta untuk 2 hari di situ, Yesus lebih banyak mengajar, sehingga semakin banyak orang percaya, karena Yesus berjumpa dengan orang banyak, percayanya tidak nebeng. Oh, saya percaya karena perempuan Samaria itu. Oh, saya percaya karena mama, karena papa. Tidak lagi. Saudara, mari kita baca terakhir ayat 42. Supaya iman kita ini minded, saudara. Iman kita ini jangan asal-asal beriman. Ya, kalau suami datang ke gereja, sama ke gereja. Kalau mami ke gereja, sama ke gereja. Jangan kita nebeng-nebeng, saudara. Iman tidak boleh nebeng. Harus mandiri. Katakan, iman harus mandiri. Iman harus minded. Bulat artinya. Jangan ikut-ikutan. Jangan percaya Yesus karena ikut-ikutan. Mari betul-betul pribadi kita telah mengambil sikap keputusan menerima Yesus. Ayat 42 kencang-kencang. 2, 3, mulai. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ada amin, saudara? Bukan lagi nebeng. Sudah berjumpa dengan Yesus. Minded banget. Kami percaya dan kami sungguh boleh mengakuinya. Dialah benar-benar juru selamat dunia. Dialah ini saya mengajak saudara iman semakin bertumbuh dewasa. Jangan kau datang. Sama teman datang bagus. Tapi pergi ke gereja ibadah jangan karena teman. Datang suami istri ke gereja bagus, tapi jangan datang karena suami istri. Saya datang ibadah ke gereja karena imanku, percayaku kepada Yesus. Baru mended namanya iman kita. Jangan nebeng juga sama Pak Wayan. Emangnya Pak Wayan bisa gendong kalian ke surga? Siapa Mbak Urip tak gendong-gendong? Nggak bisa iman gendong-gendong. Ya, atau jamu digendong boleh. Iman jangan harus masing-masing imannya kepada Yesus. Bagi saudara yang masih ngebonceng, masih gendong-gendong, bertobat hari ini. Jangan ikut-ikutan kau ke gereja karena suamimu, karena istrimu, karena siapa-siapa. Jangan. Engkau boleh pergi bersama-sama, tapi saya ke gereja karena imanku kepada Yesus Kristus. Amin, saudara. Perempuan Samaria mengalami perjumpaan. Perempuan Samaria ini tidak menunda waktu. Perempuan Samaria ini boleh maju gagah berani karena dipenuhi kuasa Injil. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih pengajaran hari ini. Kami boleh belajar dari seorang perempuan yang sangat berdosa. Yang boleh mendapat kasih karunia. Sehingga Tuhan Engkau telah merubah hidupnya secara total. Yang tadinya sangat tidak berguna. Sekarang boleh menjadi perempuan yang sangat berguna. Dipakai oleh Tuhan. Menjadi alat yang heran untuk memberitakan Injil. Kami ini semua jemaat-Mu Tuhan. Kami pun adalah orang-orang berdosa. Bukan berarti kami lebih baik pada perempuan Samaria itu. Ajar kami rendah hati. Ajar kami juga terbuka. Kalau Tuhan menyingkapkan dosa-dosa kami, ajar kami rendah hati Tuhan. Supaya kami mengalami perubahan dan diperbaharui 180 derajat untuk siap bagi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah jemaat-Mu di sini tidak menyia-nyiakan waktu, khususnya menjelang Natal ini, supaya kami boleh menggunakan waktu kami untuk melihat jiwa-jiwa yang boleh kami bawa kepada Tuhan. Terpujilah Allah kami kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.